fadilatil ilmi nafi'. Ini suatu pasal pada menyatakan kelebihan ilmu yang memberi manfaat. Bermula kelebihan ilmu yang memberi manfaat itu yaitu amat banyak yang tersebut di dalam Quran dan hadis, dan setengah daripadanya itu firman Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya, mengangkatkan Allah Ta'ala akan mereka yang percaya dengan Allah Ta'ala daripada kamu, dan mereka yang diberi akan dia ilmu akan beberapa pangkat yang tinggi. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, lil ulama'i darajatun fawqa darajatil mu'minin bi sab'i mi'atin darajatin ma baina darajataini masiratan khamsa mi'atin amin. Artinya, bagi segala ulama itu beberapa pangkat di atas pangkat mukmin dengan 700 pangkat yang antara tiap-tiap 2 pangkat itu perjalanan 500 tahun. Jadi yang jelas ini membicarakan kepada kita yaitu keutamaan daripada ilmu. Sebagaimana diterangkan di sini, ilmu yang memberi manfaat itu sangat banyak. Sebenarnya ya semua ilmu ini ya bermanfaat. Yang hanya saja mungkin yang wajib sebenarnya yang kita perdalam adalah yang namanya ilmu hal. Ilmu hal, kalau dalam ta'lim itu dikatakan ilmu hal, yaitu ilmu yang ada sangkut pautnya dengan amal ibadah kita. Misalnya apa? Misalnya kita sholat, kita nggak paham sholat, maka di ketika itu yang wajib kita pelajari adalah ilmu tentang sholat. Oh, kita mau bayar zakat, nggak tahu. Jadi ketika itu maka yang wajib bagi kita adalah ilmu zakat dan ibadah-ibadah yang lain. Jadi apa yang dibutuhkan ketika itu? Walaupun dalam mempelajari itu ya tidak spontan. Misalnya sholat saja, kan nggak begitu. Hari ini akan sholat, saya nggak tahu ini caranya. Mulai syarat, rukun, sunnah. Itu kalau dipelajari semua mungkin ya waktunya habis, kan gitu. Ya sekurang-kurangnya ketika hal keadaan kita itu yang utama dulu, syarat sahnya dulu, habis itu rukunnya. Syaratnya diantaranya kan bersuci. Ya walaupun istilahnya ketika pelaksanaan awalnya itu hanya sekedar mencontoh gitu. Tapi untuk yang selanjutnya ya terus kita perdalam ilmu yang berkaitan dengan amalan kita itu. Maksudnya jangan memadai dengan sekali belajar cukup. Jadi yang memberi manfaat itu amat banyak, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran dan hadis. Karena memang ilmu itu sendiri juga membawa manfaat kepada ahlinya. Jadi ketika orang yang alim ataupun paham ilmu, ini sebenarnya ya banyak keuntungannya. Ya untuk dirinya, untuk orang sekelilingnya. Karena banyak manfaat itulah, makanya diusahakan apapun yang kita kerjakan, terutama ibadah kita, hendaknya kita landasi dengan ilmu. Karena juga ada diterangkan bahwa ibadah
Nah, yang tidak dilandasi dengan ilmu itu mardudatun la tuqbalu. Jadi ibadah yang tidak dilandasi dengan ilmu ditolak, tidak diterima nanti. Maka itulah pentingnya ibadah itu dilandasi dengan ilmu. Berkaitan dengan ilmunya, maka kita kaitkan lagi dengan si pembawa ilmunya. Nah, ataupun kalau yang umum kita ketahui yaitu para ulama. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas tadi, lil ulama darajatun. Jadi seorang ulama itu, bagi segala ulama itu beberapa pangkat di atas pangkat orang mukmin, dengan 700 pangkat yang antara tiap-tiap 2 pangkat itu perjalanan 500 tahun. Nah, ini memberitahu kepada kita kealiman seseorang itu ya pangkatnya itu bukan hanya sekedar dia tahu. Selain dia bisa menutupi kekurangan pada dirinya, dia juga bisa memberi petunjuk kepada orang-orang di sekelilingnya. Jadi ibaratnya kalau ada kerusakan, ini sudah ada yang membenarkan. Nah, inilah manfaatnya ulama atau orang yang paham akan ilmu. Yang mana beda? Kalau dalam hadis juga diterangkan beda antara orang yang alim sama yang jahil. Diibaratkan itu kalau dalam hadis itu, orang jahil sama orang alim ini ibaratnya kayak langit sama bumi. Bahkan ada sebagian seperti dibedakan antara orang alim sama orang jahil itu seperti cahayanya matahari dengan cahaya bintang. Jadi bintang ini akan kalah dengan cahaya matahari. Dan firman Allah Ta'ala, innama yakhsyallaha bi'ibadihil ulama'u. Artinya hanya saja yang takut akan Allah itu daripada hambanya itu yaitu ulama. Nah, ulama ini kan berarti orang yang paham agama intinya. Jadi orang yang takut kepada Allah itu ulama. Dan setengah daripada beberapa hadis, nah, itu yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al ulama'u warisatul anbiya. Artinya bermula segala ulama itu berarti yang mewariskan. Kalau bahasa yang mudah kita pahami ya, ulama itu mewariskan kepada para anbiya. Ya, mengusahakan mereka itu akan anbiya. Jadi anbiya ini kan umum. Umumnya apa? Berarti bukan khusus Nabi, bukan umum Nabi Muhammad saja. Nah, makanya para ulama ini juga modelnya ini lain-lain. Ada yang modelnya halus, ada yang modelnya keras, ada yang modelnya pendiam. Kalau kita lihat di media sosial saja, misalnya model-model orang-orang yang alim-alim itu kan cara-caranya menyampaikan agama ini beda-beda. Ya, mungkin memang yang kalau orang yang mewarisi ini kan nggak sepenuhnya, bukan nanti kan mewarisi para nabi. Berarti kan ngikut sedikit ke sana, sedikit ke sini. Jadi
mengikutinya pun nggak secara utuh. Ya nggak banyak, kita kalau dapat warisan itu kan Utuh nggak semuanya ya, ada bagiannya masing-masing. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, afdalun nasil mu'minul alimul ladina in uhtija ilaihi nafa'a wa inistaghna anhu aghna nafsahu. Artinya, bermula yang terlebih afdal daripada manusia itu yaitu mukmin yang alim, yang afdal dikehendaki orang kepadanya, niscaya memberi manfaat ia akan dia. Jikalau dikayai daripadanya, niscaya mengkayakan ia akan dirinya. Yakni jikalau orang terkaya daripadanya, niscaya ia terlebih afdal daripada manusia itu yaitu mukmin yang alim. Jadi maksudnya orang-orang yang berilmu itu lebih utama. Karena yang jelas kalau orang yang paham dengan sesuatu ini, kalau mau berbuat sesuatu itu pasti pakai mikir. Beda dengan orang jahil. Kalau orang jahil, ya penting kayak mana enaknya dia kerjakan, kan gitu. Nggak mikir dampaknya. Tapi kalau orang yang tahu, oh ini kalau saya lakukan seperti ini nanti seperti ini. Kalau saya lakukan seperti itu nanti begini, kan gitu. Nah, ini orang yang alim. Yang afdol dikehendaki orang kepadanya, niscaya memberi manfaat ya. Itu tadi. Maksudnya ketika orang alim yang melakukan sesuatu itu, tentu mikirnya itu bukan untuk dirinya saja. Jadi dia akan mikir ke orang lain. Nah, ya ini kalau orang alim jangankan berbuat sesuatu yang mubah sia-sia, ibadah yang dia lakukan pun juga kalau bisa jangan sampai merugikan orang lain. Ibadah itu walaupun mungkin banyak kita lihat di lingkungan kita kan, ketika orang melakukan ibadah yang penting dia lakukan, tapi dia tidak memikirkan merugikan orang lain apa enggak. Makanya ya sekurang-kurangnya tadi, ketika ada pun misalnya orang yang merasa tidak senang dengan apa yang kita lakukan walaupun itu ibadah, ya kita jangan terus merasa tersinggung. Kenapa? Ya kita nggak tahu ya, kadang kita yang salah. Nah, jangan karena kita mentang-mentang, oh saya ini kan nih baca Quran ini, masa dihina seperti itu misalnya. Nah, itu nggak bisa seperti itu juga. Karena yang jelas kebaikan yang kita lakukan itu ya belum tentu baik. Walaupun itu nampak lahirnya itu baik, tapi kalau nanti di dalamnya itu ada sifat-sifat yang buruk ya, secara tidak langsung akan menunjukkan kadar dari amalan yang kita kerjakan itu sendiri. Makanya kita usahakan ya semampu kita lah masing-masing, bagaimana caranya, walaupun nanti kita tiap malam Rabunya seperti ini, ya ini menjadi kebanggaan bagi pribadi kita ya nggak masalah, tapi jangan jadikan hal yang seperti ini menjadi kesombongan. Kalau memang sesuatu itu bisa dibicarakan dengan baik tanpa ada perdebatan, tanpa ada permusuhan, ya kenapa enggak gitu. Ya jangan sampai ada. Ya walaupun mungkin setelah biasanya ini kalau kita ngomong sama orang itu kan kita sudah tahu ini tujuan dia itu apa misalnya. Oh tujuan dia itu supaya dia itu kepingin menunjukkan keilmuannya kan gitu. Jadi ya jangan kita tentang ataupun kita berdebat sehingga itu akan menimbulkan perpecahan atau masalah. Kecuali memang
ketika kita sampaikan nanti bisa menjadi bahan pikiran bagi dia, ya kita sampaikan. Karena banyak orang seperti itu. Dia sudah fanatik kepada sesuatu, apa yang dilakukan orang itu salah. Ketika kita berikan pencerahan ataupun perbandingan, dia nggak terima. Jadi kalau jumpa sama orang-orang yang seperti itu, ngalah aja. Nah, ngalah kita itu bukan berarti kita kalah, tapi ngalah kita itu untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau kita merasa oh ini bisa ini, kalau saya omong ini pasti dia nerima ini, ya kita omong. Kalian juga pengalaman juga. Walaupun yang diucapkan mereka itu benar, sesuai dengan hukum, kan gitu, sesuai dengan aturan. Tetapi kadang-kadang orang di muka umum ini dia melihatnya itu bukan yang diucapkan yang menjadikan pegangan, yang tapi dibuat. yang ngomong itu yang dibuat pegangan. Sehingga walaupun benar, tapi yang mengucapkan tadi masih anak-anak, nggak diterima. Nah, jadi makanya kita mencegah kemungkaran itu juga kan ada tingkatannya. Ya nggak harus kita ini ada maksiat di situ, sementara kita tidak mempunyai kemampuan untuk memeranginya. Wah, kita langsung datang dengan gaya sok kita datang. Ini ojo ngono ya, ojo ngono. Nah, sementara itu nanti ujung-ujungnya akan merugikan diri kita sendiri. Nah, kalau bisa itu jangan. Ya, maksudnya kita hindari sesuatu itu bukan berarti kalah, dan kita cegah sesuatu itu ya sesuai dengan kadar kemampuan. Makanya yang mau tidak mau ya caranya ini ya dengan belajar. Karena biasanya tanpa orang belajar ya dia nggak tahu aturan mainnya, itu nggak tahu. Satu lagi, ketika modalnya itu hanya sekedar dia baca, karena kalau dalam hadis itu tegaklah kemungkaran dengan kekuatan atau kekuasaan. Nah, kalau tidak mampu dengan kekuasaan, dengan ucapan. Dan kalau tidak mampu dengan ucapan, maka dengan doa atau dengan hati. Dan itulah selemah-lemahnya iman, kan itu. Kalau dia mikirnya ke situ, wah berarti aku kalau cuma dengan hati imanku masih lemah, aku berani. Nah, tapi sebenarnya tujuannya nggak seperti itu. Ya maksudnya yang kira-kira kalaupun dia cegah kemungkaran itu, ya dia tidak istilahnya bunuh diri lah di situ, kan gitu. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aqrabun nasi min darajatin nubuwah ahlul ilmi. Artinya terlebih hampir manusia daripada tingkat nubuwah itu yaitu ahlul ilmi. Lebih dekat, bukan berarti sampai. Nah, makanya ini juga perlu kita pahami. Di sini terlebih hampir manusia daripada pangkat nubuwah, pangkat kenabian. Itu adalah orang yang berilmu. Yang intinya maksudnya, kalau seseorang setelah Nabi, kalau dia kepingin bisa beramal seperti Nabi, ya dia harus berilmu. Jadi maksud pangkat di sini bukan berarti kalau orang yang berilmu itu sudah setingkatan dengan Nabi, itu bukan seperti itu. Nah, karena banyak yang tersesat gara-gara hal-hal seperti itu. Nah, karena dia merasa ucapannya ini kok terbukti, terus sesuatu yang dia ucapkan ini kok nyata, kan gitu. Wah, berarti udah ini kan, dia merasa bahwa dia itu adalah setingkat dengan Nabi. Makanya itulah bahayanya orang-orang yang mempunyai kelebihan. Nah, dengan kelebihannya itu dia tidak memperdalam agamanya. Ini yang sangat bahaya.
Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yasfa'u yaumal qiyamah salah satul anbiya, summal ulama, summas suhada. Artinya satu yang memberi syafaat pada hari kiamat itu yaitu anbiya, kemudian maka ulama, kemudian maka suhada. Syafaat, pertolongan, kan gitu. Nah, karena memang kalau zamannya syuhada ini mungkin Nggak ada lagi. udah enggak, karena sekarang pun kalau memerangi orang kafir itu ya istilahnya ya harus ke luar negeri sana kan gitu. Nah kalau ulama mungkin adalah di lingkungan kita, nah itu. Nah, kalau anbiya ini ya udah lebih jauh lagi, yang mana intinya mereka itu juga bisa memberi syafaat Di akhir ya. di akhir, kan begitu. Syafaat ini maksudnya kan pertolongan, karena ada dalam cerita di kitab apa saya lupa, dalam cerita itu yang menceritakan bahwa seseorang setelah dihisab amalnya, ditimbang amalnya, maka pasti orang itu masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena memang dari berat amal baik dan buruknya itu lebih berat amal yang buruk. Itu Tapi, umumnya Pak? Umumnya manusia. Umumnya manusia. Tetapi Allah memberikan keringanan. Dalam cerita itu Allah memberikan keringanan. Ya malaikat, coba kamu tanyakan, dekat pernah nggak dia sama ulama, ataupun cinta nggak dia sama ulama? Ditanya, enggak. Pernah dia nggak kumpul-kumpul belajar sama ulama? Enggak. Sampai akhirnya dalam cerita itu yang intinya, pernah nggak dia itu cinta sama orang, yang orang tersebut cinta sama ulama? Kan udah jauh lagi. Ulama dicintai sama orang, orang yang mencintai tadi dicintai oleh orang tadi. Itu juga bisa menjadi sebab meringankan daripada beban orang yang tadi dosa tadi. Jadi kan secara nggak langsung itu juga syafaatnya, kan itu pertolongan tadi. Jadi misalnya jangan dianggap sepele ulama. Apakah ilmu yang dimaksud di sini ini, apakah ilmu agama, apakah ilmu agama yang agama, ataukah ilmu lain itu yang bisa mewarisi anbiya itu gitu. Ya kan disiplin ilmu banyak sekarang gitu kan Pak. Apakah ini dia ilmu agama saja yang yang termaktub yang di dalam maksud di dalam kitab ini? Sebenarnya luas. Pengertian ilmu di sini luas. Bahkan semuanya ini sangat berkaitan. Mungkin kalau secara langsung di Arab sana itu yang mereka perdalam adalah Quran sama hadis. Ya mungkin karena memang mereka itu sudah paham dengan undang-undang bahasa Arab, kan itu. Nah bagi kita orang yang di luar Arab yang nggak paham bahasa Arab, kalau kepingin mendalami Quran dan hadis, ya harus paham runtutan-runtutan ilmu yang supaya paham itu. Ya nggak ubahnya kalau kita mau belajar Quran misalnya, ya kita lihat tafsirnya. Nanti ada balaghahnya, ada mantiknya, terus ada arutnya, nanti ada lagi nahwunya, sorobnya. Nah, kan itu berkaitan semua. Nah, makanya bagi kita yang bukan orang Arab, sedangkan orang Arab saja dia harus melalui jalur-jalur itu, supaya pemahaman mereka itu tidak salah. Apalagi kita yang memang jauh daripada paham bahasa Arab. Jangan kita hanya memaknai secara lafdiahnya saja,
sebenarnya maksud dan tujuannya bukan seperti itu kalau disesuaikan dengan ilmunya. Jadi kalau yang berkaitan dengan ilmu yang dimaksudkan di sini, ya semua ilmu. Nah, karena kita wajib menuntut ilmu, kan gitu. Ya nanti ada tingkat-tingkatannya. Nah, ada yang wajib itu wajib ain, ada nanti yang wajibnya wajib kifayah.